Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di Stasiun Besar Gambir dan akan melakukan perjalanan dari kota Jakarta menuju kota Surabaya naik kereta api nomor 1, kereta tercepat di Indonesia dengan kasta tertinggi di kereta api, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah teman-teman, gimana untuk perjalanan saya pada kali ini naik kereta api Argo Bromo Anggrek? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Nah sekarang ini adalah hari Sabtu, jadi udah masuk hari weekend. Dan untuk kondisi stasiun Gambir sendiri, di depan aja udah rame banget teman-teman, apalagi di dalam ya. Nah teman-teman, di stasiun Gambir juga terdapat banyak gerai retail seperti perjual makanan, ada Starbucks, tempat ngopi, lalu ada McD dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang nggak sempat sarapan, bisa banget jajan-jajan dulu di stasiun Gambir. Lengkap banget. Nah teman-teman, untuk keberangkatan kereta api dari stasiun Gambir ini dari jalur 1 pukul 8.10 ada kereta api Argo Parahyangan, lalu 8.20 ada Argo Bromo Anggrek, dan dari jalur 4 ada kereta api Argo Cirebon pukul 8.30 dan kereta api Argo Dwi Pangga pada pukul 8.50. Itu 4 kereta ngebut semua teman-teman, yang berlari di angka 115 sampai 120 km per jam. Kereta api Argo Bromo Anggrek disiapkan masuk di jalur 2, jadi kita naik di tangga yang sini teman-teman. Yang masuk di jalur 4 adalah kereta api Argo Cirebon. Dan ini jam 8 sampai jam 9 bakal ramai banget nih di stasiun Gambir teman-teman. Nah teman-teman, untuk kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri adalah kereta kelas Argo, di mana termasuk ke dalam jajaran kereta unggulan, sudah pasti ya, karena memang kereta api Argo Bromo Anggrek ini menyandang sebagai gelar kereta nomor 1 di Indonesia. Dengan harga tiket dari Jakarta ke Surabaya itu Rp755.000. Terakhir kali saya naik kereta api Argo Bromo Anggrek gratis, dan sekarang bayarnya Rp755.000. Wow. Nah teman-teman, untuk tiket kereta api saat ini itu sudah mulai mahal kembali. Ini bahkan lebih mahal dari sebelum pandemi. Gila sih. Untuk kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri, dalam perjalanannya bisa melaju sampai dengan kecepatan maksimal di angka 120 km per jam dengan kereta tercepat dari Jakarta menuju Surabaya, yang memakan waktu perjalanan hanya 8 jam 10 menit saja. Diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir pada pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman, untuk perjalanan kereta api Argo Cirebon ini tektok seperti kereta api Argo Parahyangan, yang dimana setelah sampai Gambir, lokomotifnya akan diputar haluan menuju arah sebaliknya dan akan kembali lagi ke tujuan asal. Kalau Argo Cirebon ke Cirebon atau Tegal, sedangkan Argo Parahyangan ke stasiun Bandung. Kereta api Argo Bromo Anggrek yang akan saya naiki kini telah memasuki stasiun Gambir. Lokomotif dinasnya CC206 1308. Nah, untuk kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri membawa 1 kereta kelas sleeper, lalu ada 9 kereta kelas eksekutif, teman-teman. Nah, untuk susunan rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek itu, tadi di depan ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif ada kereta pembangkit. Di belakang kereta pembangkit ada kereta kelas luxury sleeper, lalu di belakang kereta kelas luxury sleeper ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4.
Di belakang kereta eksekutif 4 ada kereta restorasi, lalu ada kereta eksekutif 5 sampai dengan eksekutif 9. Jadi untuk rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek ini salah satu kereta yang cukup panjang teman-teman. Bawa 10 tambah 2, berarti bawanya sekitaran 12 kereta. Gila ya. Yang masuk di jalur 1 adalah kereta api Argo Parahyangan dari Bandung tujuan Gambir. Dan untuk kereta api Argo Parahyangan yang ini harusnya diberangkatkan kembali pukul 8:10 waktu Indonesia Barat. Harusnya berangkat jam segini teman-teman. Tapi ini rangkaiannya baru datang. Wow, telatnya bisa setengah jam ini. Gila, kau boarding mepet kali, ndak masuk akal. Astaga. Awal udah ketar-ketir ini. Sampai enggak? Iya. Ya udah yuk. Jadi saya ini sekarang bareng sama Mas Irja Naya lalu ya teman-teman. Kereta api termahal. Aduh. Ngeri weh. 8.12 loh dia baru sampai. Nah teman-teman, untuk kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri, salah satu kereta api Argo dari Jakarta ke Surabaya, kereta tercepat ya, dengan pemberhentian yang sangat sedikit. Di antaranya dari Gambir hanya berhenti di Cirebon, Pekalongan, Semarang Tawang, lalu Bojonegoro dan Surabaya Pasar Turi. Sejauh 720 km, berhentinya cuma di 4 stasiun aja. Gila kan? Termahal. Iya. Nah, teman-teman, untuk kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri menggunakan sambungan tipe akordeon, yang dimana sambungan tipe akordeon memiliki kelebihan apabila hujan tidak akan masuk ke dalam rangkaian kereta, dan juga apabila kebisingan dari luar keras, ini bisa meredam kebisingannya teman-teman. Dan untuk saya sendiri sekarang duduk di kereta eksekutif 4, yuk kita masuk ke dalam kereta. Ini adalah peta rute dari kereta api Argo Bromo Anggrek, diberangkatkan dari stasiun Gambir, berhenti di stasiun Cirebon, Pekalongan, Semarang Tawang, Bojonegoro, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Selamat pagi. Pelanggan yang kami hormati, atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas saat ini mengucapkan selamat datang di Kereta Api Argo Bromo Anggrek yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 720 km dalam waktu 8 jam 10 menit. Pada waktunya pukul 8:20 waktu Indonesia Barat, kereta api Argo Bromo Anggrek sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi dalam keadaan selamat dan juga dalam keadaan tepat waktu. Mas Irja, gimana habis ngejar kereta nih? Udah masuk akal ya. Dari bandara. Sayang banget kalau kereta termahal. 755.000 loh kalau ketinggalan, ngeri. Mas Irja baru datang jam 8:12. Itu 8 menit sebelum kereta berangkat. Waduh. Lepas Jatinegara, saya dan Mas Irja langsung ke kereta restorasi, teman-teman. Oh. Wah, ini di luar aja udah wangi banget. Mas Irja, laptopnya baru kayaknya Mas Irja. Nah, gitu rasanya. Yaudah yuk ke kereta restorasi, mumpung masih kosong nih. Nah teman-teman, ini adalah kereta makan M11825. Di sini ada ruang operator untuk petugas, lalu ada ruang kru juga ini untuk petugas, dan juga ada fasilitas musola. Fasilitas musolanya lumayan lega, bisa digunakan dalam waktu bersamaan 2 orang. Lalu di sini juga ada sendal untuk ngambil wudhu teman-teman, supaya sendal atau sepatu teman-teman gak basah ya. Dan untuk ruangan kereta restorasinya kayak gini. Di sini tersedia kursi yang lumayan banyak teman-teman. Ya sekitar bisa digunakan 20 orang dalam waktu bersamaan. Di sini ada mejanya. Lalu cocok juga sambil sarapan kita bisa lihat pemandangan, seru dah. Nah teman-teman, di kereta api Argo Bromo Anggrek juga di sini ada
live cooking atau masak-masak langsung oleh chef. Tapi chefnya nggak kelihatan ya, kehalangin sama Mbak Prami. Jadi di kereta restorasi ini saya dan Mas Irja bakal sarapan dulu. Kita sudah memesan menu makanan nasi sei sapi yang merupakan makanan termahal di kereta, harganya Rp50.000. Tadinya sih saya sama Mas Irja pengen bakmi godong, cuman bakmi godongnya nggak ada. Kok bisa sampai nggak naik gitu bakmi godongnya? Rada kecewa sih, tapi ya udahlah. Nah, untuk yang tersedia di kereta makan Argo Bromo Anggrek yang dimasak langsung itu hanya ada sei sapi, lalu ada juga nasi goreng parahyangan, dan seharusnya ada bakmi godok, teman-teman. Kalau di Taksaka itu kemarin rame banget ya, banyak banget menu makanan. Kalau di Argo Bromo Anggrek ini lebih sedikit. Ya maklum, Taksaka kan hype trip. Kalau Argo Bromo Anggrek ya biasa aja, teman-teman. Pesan satu minuman andalannya Mas Irja ini, wedang jahe geprek sereh lemon. Nah, selain itu juga kita dikasih gula batu ya, biar ada manis-manisnya gitu. Mas Irja langsung kerja, tapi koneksi wifi-nya lemot, teman-teman. Sekarang ini menu yang saya pesan yaitu sei sapi sudah sampai, sudah tiba. Dan dalam satu paketnya ini di bawah ada nasi, ada sei sapinya. Ini itu kayaknya daun kering kayak ini ya, apa? Daun pepaya mungkin yang digoreng, entah apalah. Lalu ada juga sambal mata. Sambal matanya tapi matang, teman-teman. Untuk harga sei sapi ini Rp50.000 yang menjadi menu termahal di kereta saat ini, teman-teman. Untuk menu lainnya yang dimasak langsung itu ada nasi goreng parahyangan dan juga ada beberapa menu lainnya. Di sini juga katanya ada tom yum, cream soup, dan lain-lain. Ada spaghetti juga. Udah mirip-mirip kayak Taksaka Hype Trip sih. Cuman untuk Taksaka Hype Trip menunya jauh lebih banyak. Padahal Taksaka itu jarak tempuhnya lebih pendek dari Argo Bromo Anggrek, teman-teman. Itulah kenapa ya, Taksaka itu menjadi kereta yang memiliki kesan spesial gitu di hati para pelanggannya. Ya udahlah, kita coba aja. Oh, sambal mata. Oh, kalau Mas Irja makannya dicampur, teman-teman. Udah kayak makan bubur dicampur gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi sekarang saya mau coba cicip untuk sei sapinya sendiri. Dari segi tampilan ini platingnya bagus sih. Niat gitu maksudnya untuk makanan di kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Yang pertama kita coba sei sapinya dulu aja lah ya. Sei sapinya empuk. Asapnya juga berasa, teman-teman. Sambal matahnya seger, pedas. Asinnya pas. Dan yang bikin enak ini daun keringnya, teman-teman. Asli, ini daun keringnya wajib banyak banget sih. Salah satu menu recommended di kereta. Ya walaupun harganya lumayan ya, jika dibanding dengan menu lainnya. Ini menu termahal. Oh ya, untuk nilai sendiri saya kasih nilai 8,5/10. Ini namanya makan sarapan di kecepatan tinggi 113 km per jam. Oh, kenceng banget, teman-teman. Makanan termahal di kereta api termahal. Coba cek reduksi dulu. Kalau ada nanti muncul warning. Setelah 6 bulan gak jelas atau baru beli kasur, jadi 6 bulan tidur di sofa dulu ya. 6 bulan tidur di sofa, belum keluar terva, baru beli kasur.
Pada pukul 10:44 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek kini telah tiba di stasiun Cirebon, teman-teman. Di Cirebon berhentinya bakal bentar banget, hanya sekitaran 3 menit. Dan setelah dari Cirebon ini kita akan melintas di stasiun Cirebon Perujakan, lalu di stasiun Cirebon Perujakan akan mengambil jalur percabangan ke lintas utara ke arah kiri, sedangkan percabangan lainnya ke arah kanan adalah jalur lintas tengah menuju arah ke Purwokerto, teman-teman. Nah, yang ada di jalur 2 ini adalah rangkaian kereta api Ciremai. Kereta api Ciremai membawa 2 kelas yang terdiri dari kereta kelas eksekutif yang paling depan, lalu ada kereta kelas ekonomi juga nih. Ekonomi K316, K3 Gemblodok. Ini berhentinya sebentar banget dan masih ada proses untuk mengisi ulang air di tangki toilet, teman-teman. Tuh, PPKA udah siap-siap, udah bawa tongkat pengusir kereta, teman-teman. Ini perjalanan langsung di stasiun Cirebon Perujakan, langsung banget nih kereta api Argo Bromo Anggrek. Oke, kita sudah berbelok ke kiri dan di jalur yang berada di sana, nah itu dia, itu menuju ke arah Melayu sampai ke Purwokerto. Ini perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek sudah meninggalkan stasiun Cirebon dan melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan. Kita mengambil jalur percabangan menuju ke arah kiri ya, ke arah lintas utara. Dan kecepatan kereta api Argo Bromo Anggrek lepas dari stasiun Cirebon sampai dengan nanti stasiun Comal yang sebelum Pekalongan tuh, ini bisa melaju sampai dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Dan ada juga beberapa kereta-kereta yang diizinkan melaju di angka 120 km per jam di lintas ini. Di antaranya ada kereta api Argo Sindoro, Argo Muria, dan kereta api Sembrani. Namun untuk kereta Argo Bromo Anggrek sendiri, ini adalah rangkaian yang diizinkan melaju 120 km per jam di lintas ini, namun rangkaiannya stainless steel. Sedangkan yang 3 kemarin itu rangkaiannya kereta K116, teman-teman. Nah, sepengalaman saya untuk lintas di Cirebon menuju ke arah Comal itu sudah lebih mendingan ya, lumayan anteng, nggak kayak di lintas tadi tuh sebelum Cirebon. Guncangan keretanya parah banget. Padahal kecepatan dari arah Haurgelis ke arah sini, teman-teman, ke arah Cirebon itu di angka 105 km per jam. Guncangannya parah. Sedangkan di antara petak Cirebon sampai dengan nanti ke Comal udah mah ngebutnya 120, tapi guncangannya nggak separah yang tadi lah. Sekarang ini kereta api Argo Bromo Anggrek persiapan memasuki stasiun Tegal, teman-teman. Dan sekarang ini bertemunya jalur percabangan dari arah Cirebon dan juga dari arah Selawi yang dari sebelah sana tuh. Dan kalau untuk stasiun Tegalnya sendiri berada di sebelah kiri dari arah laju kereta, teman-teman. Pada pukul 12:05, perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek ini telah tiba di stasiun Pekalongan. Nah, teman-teman, stasiun Pekalongan ini adalah stasiun besar dan juga semua kereta api berhenti di sini, termasuk kereta api Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Argo Sindoro, Argo Muria, dan lain-lain. Pokoknya semuanya berhenti di sini. Nah, selepas dari stasiun Pekalongan ini, kereta api Argo Bromo Anggrek akan melintas di jalur pesisir pantai utara Jawa. Jadi ketika teman-teman naik kereta api dan memang
lewat ke jalur utara, selepas dari Pekalongan ini jangan sampai ketiduran, karena pantai sudah dekat teman-teman. Nah teman-teman, di sini itu ada kode train mark, di mana F menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Lalu 44 sendiri adalah berat maksimal 44 ton, serta 10 adalah tipe bugi K10. Nah teman-teman, sekarang ini waktu menunjukkan pukul 1 dan sesaat lagi kereta api Argo Bromo Anggrek akan tiba di kota Semarang. Di kota Semarang ada 2 stasiun pemberhentian. Yang pertama kereta api kelas tinggi di stasiun Semarang Tawang, seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, Argo Muria, Sindoro, Sembrani, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada stasiun Semarang Poncol untuk pemberhentian kereta-kereta kelas ekonomi atau campuran. Nah, untuk lokasi sendiri, kalau dari arah Jakarta, kita bakal lewat dulu stasiun Semarang Poncol, lalu akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Oke teman-teman, sekarang ini waktu menunjukkan pukul 13:11 waktu Indonesia Barat. Perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Semarang Tawang, Kota Semarang.
di sini ini akan berhenti sekitaran 5 menitan karena ini datangnya awal teman-teman. Ditambah lagi di Semarang Tawang ini ada pergantian kru. Kalau nggak salah diganti kondektur dan juga masinis. Dan di stasiun Semarang Tawang ini tangki air dari toilet akan diisi teman-teman. Jadi memang rata-rata kereta-kereta yang berhenti di stasiun Semarang Tawang ini lumayan lama ya, termasuk kereta api Argo Bromo Anggrek paling lama berhenti itu di Semarang teman-teman. Nah teman-teman, lalu untuk di kereta eksekutif 4 ini adalah K1 018109 SBI, di mana K1 itu adalah kode sarana untuk kereta eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 18 adalah tahun pertama dinas di tahun 2018, 109 adalah nomor urutan ke 109, serta SBI ini adalah singkatan dari Surabaya Pasar Turi sebagai kepemilikan dari rangkaian kereta ini teman-teman. Di sini juga ada informasi BK berat kosong 39,5 ton, MD itu adalah mulai dinas di tanggal 10 Oktober 2018, PA48 adalah perawatan tiap 4 tahun, serta PA24 adalah perawatan tiap 2 tahun teman-teman. Nah teman-teman, untuk jalur di stasiun Semarang Tawang ini memiliki keunikan, satu-satunya stasiun besar yang emplasmennya itu belok menuki ke kiri. Nah teman-teman juga bisa lihat tuh jalurnya, berbeloknya lumayan tajam. Dan yang ada di jalur sana itu adalah kereta api Argo Muria yang tadi diberangkatkan dari Gambir pukul 7 teman-teman. Untuk kereta api Argo Muria menggunakan kereta New Image juga, dan ini K116 yang otomatis rangkaian tersebut adalah kakak dari kereta stainless steel ini teman-teman. Bedanya kalau stainless steel ini sudah jauh lebih baik, sedangkan yang rangkaian sebelah sana gemblodak parah teman-teman. Apabila kita berbelok ke kanan itu menuju ke jalur tengah sampai ke jalur selatan ya, menuju ke stasiun Solo Balapan Solo Jebres. Kita berbelok ke kiri menuju ke arah Perombo, Cepung sampai ke stasiun Surabaya Pasar Turi teman-teman. Stasiun Grubung. Teman-teman, jadi untuk fasilitas sendiri di dalam kereta Argo Bromo Anggrek, di tiap kursi di sini ada sebuah kantong untuk nyimpen barang-barang, bisa botol minuman atau barang kecil lainnya. Lalu ada juga footrest, tapi sayangnya untuk footrest saya nggak bisa diatur teman-teman. Ini jeglek ke bawah sendiri tuh, harusnya tertahan seperti yang Mas Irja. Nah, lalu di sini juga tersedia sebuah meja kecil untuk menyimpan barang-barang kecil ataupun HP. Ada juga 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet ataupun laptop. Di pinggir sebelah sini ada sebuah tombol reclining untuk merebahkan kursi. Ada juga meja lipat yang bisa kita gunakan untuk makan, untuk bekerja menggunakan laptop dan lain-lain. Nah, di atas sana juga tersedia sebuah gantungan untuk menggantung pakaian ataupun jaket seperti itu, dan di atas juga tersedia lampu baca. Di sini juga ada tirai, apabila silau bisa ditutup, dan kalau mau lihat pemandangan bisa dibuka lagi. Di atas sana juga tersedia sebuah rak bagasi teman-teman untuk nyimpen barang-barang penumpang. Nah teman-teman, untuk kereta eksekutif stainless steel, toilet itu berada di salah satu sisi kereta ya. Yang ada di situ adalah kursi nomor 13, serta toilet 1 adalah toilet pria dan toilet 2 adalah toilet wanita. Teman, sekarang ini saya berada di dalam toilet kereta api Argo Bromo Anggrek, dan untuk fasilitas sendiri di sini ada kaca ukurannya lumayan gede. Lalu ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Di sebelah sini ada tabung sabun, ada tisu di bawah situ, dan di atas ini di bawahnya ada tong sampah. Klosetnya sendiri adalah kloset duduk. Di sebelah sini ada tombol flush untuk membilas, jet shower untuk cabokan, ada pegangan juga, dan di sini ada pewangi ruangan. Di sini juga ada gantungan untuk pakaian.
Jadi tadi itu kereta api Argo Bromo Anggrek berhenti di stasiun Doplang, dan setelah dari stasiun Doplang ternyata ada switch over ya. Kita mengambil jalur ke arah kiri atau jalur sepur salah teman-teman. Kita minjem jalur yang lain. Sedangkan untuk kereta-kereta dari arah barat menuju arah timur biasanya berjalan di arah sebelah kanan, di rel sebelah kanan. Dan juga untuk dari stasiun Doplang menuju Randu Blatung tadi kita berjalan di jalur sebelah kiri atau merupakan jalur yang seharusnya dilalui oleh kereta-kereta dari timur ke barat. Nah, selepas dari stasiun Doplang ini waktunya udah jam 2 siang lebih, setengah 3 bahkan teman-teman. Dan tadi itu sebenarnya kita pesen menu makanan lewat KAI Akses. Kita pesennya nasi goreng, tapi ternyata nasi gorengnya habis sehingga ditukar sama Xiaomi teman-teman. Cuangki, jajanan khas Bandung. Ini salah satu jajanan recommended banget yang ada di kereta. Awal-awalnya kan memang ada di kereta-kereta arah Bandung doang, tapi sekarang ini sudah beberapa kereta ada. Di Argo Bromo Anggrek ada, waktu itu tuh di kereta-kereta lainnya juga ada teman-teman. Jadi mantep lah, Xiaomi mendunia. Nah teman-teman, ini dia untuk tampilan cuangkinya sendiri. Ini ada cuangki yang panjang-panjang, lalu ada juga yang bulat, ada juga basreng teman-teman, dan ada juga bihun. Oh, mantap lah. Kalau Mas Irja pesannya yang cheese. Yang cheese kuahnya kayak gini teman-teman, lebih creamy. Lapar kali bang. Pada pukul 15.23 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek kini telah tiba di stasiun Bojonegoro. Nah teman-teman, stasiun Bojonegoro ini adalah pemberhentian terakhir untuk kereta api Argo Bromo Anggrek. Semua kereta juga yang lewat sini pasti berhenti di Bojonegoro. Kecuali kereta barang sih kayaknya yang melintas langsung teman-teman. Ini perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek sudah diberangkatkan dari stasiun Bojonegoro sebagai pemberhentian terakhir ya. Otomatis nggak lama lagi, sekitaran 1 jam ke depan, kereta api Argo Bromo Anggrek akan tiba di kota Surabaya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, sebelum tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi, saya ingin share beberapa poin yang mungkin saya bisa jadikan sebagai bahan kesimpulan ya. Yang pertama, kereta api Argo Bromo Anggrek ini adalah pemegang kasta tertinggi pada perkeretaapian di Indonesia, yaitu kereta nomor 1 sampai dengan nomor 4, 1, 2, 3, 4 dipegang oleh kereta api Argo Bromo Anggrek, dan yang kedua dipegang oleh kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng menuju ke Bandung. Dan selain itu juga untuk kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri selama di dalam perjalanan ini benar-benar ngebut banget teman-teman. Walaupun beberapa petak masih belum bisa melaju sampai dengan kecepatan 120 km per jam, tapi ini berasa banget ya ngebutnya. Lepas dari Jakarta, lepas dari Jatinegara itu langsung tancap gas. Terus gaspol sampai dengan ke Cirebon. Ya walaupun di beberapa lintas itu ada yang cuman kecepatan 100 km per jam, tapi 100 km per jam itu udah berasa ngebut teman-teman, apalagi 120 km per jam ya. Nah, untuk dari segi sarana sendiri di kereta api Argo Bromo Anggrek ini, menurut saya yang pertama AC-nya adem banget. Bahkan beberapa waktu merasa agak sedikit kedinginan teman-teman. Yang kedua, dari peredam suara. Untuk peredam suara sendiri menurut saya ya lumayan baik lah. Tapi dari segi guncangan, ini parah nih. Beda banget dengan terakhir kali saya naik kereta api Argo Wilis, lalu ada kereta api Taksaka. Goncangannya itu lebih enak, lebih kalem. Tapi kalau Argo Bromo Anggrek ini, guncangannya benar-benar nggak masuk akal teman-teman. Nah, yang saya notice juga, jalur rel mungkin di lintas ini itu lebih bergelombang jika dibandingkan dengan jalur lintas selatan. Karena terakhir kali naik Taksaka jujur nggak kayak gini teman-teman. Bahkan tadi itu yang lebih parah lagi, di lintas setelah Haurgeli sampai dengan ke Cirebon. Itu kecepatan 105, tapi guncangannya berasa banget. Ya mungkin itu aja sih untuk dari segi rangkaian teman-teman. Overall semua fasilitas pun berjalan dengan baik.
Dan sebenarnya di sini ada fasilitas WiFi teman-teman. Tapi fasilitas WiFi tersebut tidak dapat terkoneksi pada device saya. Saya nggak tahu ya. Ya mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek. Sesaat lagi keretanya akan tiba di tujuan saya, stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi saya mau siap-siap dulu. Udah nungguin announcernya saat mau tiba di Surabaya Pasar Turi. Yang nyala malah Bojonegoro, teman-teman. Aduh. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh waktu perjalanan kurang lebih sekitar 8 jam 10 menit pada pukul 16:32 waktu Indonesia Barat, lambat 2 menitan sih. Perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki telah tiba di tujuan akhir, stasiun Surabaya Pasar Turi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya naik kereta api Argo Bromo Anggrek bersama dengan Mas Irja. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Subscribe juga channelnya Mas Irja ya. Irja Nelalu ya. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye. Bye.